Menemani pada hari Selasa melakukan perawatan. Halo pemirsa, pelaku pembunuhan siswi SMK di sebuah hotel kawasan wisata Semarang, Jawa Tengah terungkap. Pelaku berkenalan melalui media sosial dan merencanakan pembunuhan. Saya Rian Keputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal bersama. Kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran goda-goda mengingati musuh okupasi Pemirsa, sebuah mobil sedan terbakar di Jalan Matraman, Jakarta Timur. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri setelah api muncul dari bagian mesin mobil. Api berkobar di badan mobil sedan yang berhenti di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Warga yang melihat tidak berani memadamkan api hingga petugas dinas kebakaran tiba di lokasi. Menurut pengemudinya, saat melaju tiba-tiba merasakan bau hangus dari bagian mesin. Pemilik mobil kemudian meminta warga membantu mendorong. Gearnya udah loose. Saya coba ngerem supaya tidak kecelakaan. Terus saya nggak bisa jalan, ada orang nolongin dorong. Saya mau taruh di pom bensin, tapi mereka bilang kalau di pom bensin bahaya. Jadi saya coba didorong jalan sampai di sini. Assalamualaikum. Dari angkatan darat, tolong narik saya, ibu jangan di dalam lagi. Api padam setelah 3 unit mobil damkar menyemprotkan air ke kobaran api. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tewasnya bayi berusia 6 bulan dan balita 2 tahun di Pekanbaru Riau diduga dibunuh ibu kandungnya sendiri. Pelaku bunuh diri setelah membunuh anak-anaknya dan 1 bayi kembar selamat. Hingga kini polisi belum menemukan cairan yang digunakan untuk membunuh anak-anak. Tewasnya bayi berusia 6 bulan, balita berusia 2 tahun dan istri Panji di rumahnya, Jalan Palembang, Tenayan Raya, Pekanbaru, membuat warga terkejut. Warga selama ini mengenal Panji dan istrinya sebagai keluarga harmonis. Warga pun tidak pernah mendengar keributan dari dalam rumah keluarga asal kota Solok, Sumatera Barat ini. Kemungkinan besarnya bahwa si bayi tersebut meninggal karena dikasih racun. Namun masih kita pastikan dulu, nanti dari hasil otopsi akan kita ketahui. Di TKP ada ditemukan surat dari ibunya ya, Nak? Iya, nah pada saat kita di TKP tadi kita menemukan selembar surat yang ditaruh di kasur di dekat kaki si anak bayi tersebut. Saat ditemukan Panji dan warga, 2 anaknya tewas di kamar, sementara seorang bayi berusia 6 bulan yang kembar berhasil diselamatkan tim dokter klinik Tenayan Raya. Hasil penyelidikan polisi hingga kini belum ditemukan benda yang digunakan untuk membunuh anak-anak Panji. Karena kita memang fokus utamanya adalah racun itu. Namun dari semua sudut ruangan yang sudah kita periksa, semua tempat, memang kita tidak menemukan racun secara spesifik yang biasa digunakan untuk membunuh orang. Misalnya sianida, racun pestisida. Kalau di sini disebut tenarnya itu kayak putas ikan dan lain-lain. Dan memang tidak kita temukan barang-barang itu. Jadi Namun polisi menduga istri Panji bunuh diri dan sebagai pelaku pembunuhan anak-anaknya karena marah pada suaminya yang akan menjual tanah. Itu memang belum bisa kita simpulkan secara pasti. Namun indikasinya ke sana adalah si ibu ini sebelum bunuh diri, ya indikasinya sesuai dengan petunjuk yang kita dapat di TKP bahwa ibu ini meninggalkan selembar surat yang mengatakan bahwa dia akan membawa anak-anaknya ikut serta dengan dia. Jadi indikasinya memang ibunya sebelum dia melakukan gantung diri, dia sebelumnya adalah
meracuni anak-anaknya. Dua anak Panji dan istrinya telah dimakamkan keluarga di Solok, Sumatera Barat. Sementara Panji masih akan diperiksa setelah pemakaman istrinya sebagai saksi. Dari Kota Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga terlibat pembunuhan pelajar di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku utama sang suami cemburu mengetahui kedekatan istrinya dengan korban yang berawal dari situs belanja online. Sebelum tewas, korban dijebak dengan diajak kencan dan ternyata 9 orang telah menunggu, menganiaya hingga tewas. Warga Beru Panyangkalang, Bajeng, Goa, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan tewasnya Al, seorang pelajar berusia 17 tahun di persawahan. Dari penyelidikan polisi, barang berharga korban tidak ada yang hilang, sepeda motor dan handphone ditemukan di lokasi. Setelah dilakukan visum di Puskesmas Bajeng, polisi memastikan korban tewas dibunuh karena ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Keluarga dan kerabat tidak menyangka Al yang sempat menceritakan sering diganggu orang tak dikenal berujung pada pembunuhan. Sebelum Al malam hari pergi, sempat mencium ibu dan adiknya dan pagi harinya ditemukan tewas di persawahan. Pergi kerja, ini adiknya mah juga nak sayang, nak cium-cium. Aku bilang nih, kenapa kau nak? Kenapa nak kasih begitu, Wak? Misalnya sayang, dan tidak cuma, Wak. Itu Ali. Dia bilang, menangis gitu, Ali. Kurang dari 24 jam setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi menangkap para terduga pelaku pembunuhan terhadap Al. Berawal dari penangkapan di sebuah kedai, polisi kemudian menangkap 8 orang lainnya di tempat berbeda. Penangkapan mengundang perhatian warga karena dilakukan hingga subuh dini hari. Ternyata otak dari pembunuhan adalah pasangan suami istri yang melibatkan 8 remaja. Satu pelaku lolos dari kejaran polisi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku mengakui membunuh Al. Ade, satu-satunya wanita yang terlibat pembunuhan, mengakui mengenal korban karena sebagai pelanggan servis jam dan belanja online. Ade terlibat pembunuhan dengan menjebak korban, mengajak bertemu di areal persawahan. Kamu yang minta nomornya. Di mana kau minta nomornya sama dia? Untuk apa kau minta nomornya dia itu? Dari mana kau temukan? Supaya? Dibawa, cek mau diarahkan di suatu lokasi, dipanggil ke situ. Iya, tapi kan suamimu. Sebelumnya kalau pas tahu suamimu bilang ada ketemu begitu. Ada yang ganggu. Nah, terus suamimu bilang apa? Ayo kita ketemu di sana begitu. Kalau ada ketemuan di sana begitu. Dia yang ngajak. Nanti kamu kasih tahu suamimu. Dan dia ketemu di sana. Polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka dengan peran yang berbeda. Otak pembunuhan, Rarit yang merupakan suami Ade. Rarit mengaku cemburu hingga melakukan rencana penganiayaan. Korban selama ini dekat dengan istrinya karena sering berbelanja jam tangan secara online. Melakukan perlawanan. Saya tidak ingin membunuh. Terus? Saya hanya mau minta masalah untuk jaga-jaga, jangan sampai korban kurang ajar terhadap istri saya. Terus kenapa kamu melakukan penikaman pada saat itu? Pada saat itu saya dapat korban memeluk istri saya. Kejadian berawal, Al, siswa kelas 2 SMA, mengenal Ade, seorang wanita yang biasa melakukan servis arloji dan menjual jam tangan. Al beberapa kali memesan secara online hingga saling mengenal. Al dan Ade sering berkomunikasi melalui media sosial, bahkan pernah bertemu di sebuah warung. Rarit, suami Ade, cemburu setelah melihat beberapa percakapan istrinya dengan Al.
Radit kemudian merencanakan penganiayaan bersama 8 temannya, sementara istrinya diminta menjebak Al untuk datang ke tepi persawahan pada tengah malam. Al saat bertemu sempat memeluk Ade hingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan Al tewas. Sampai di TKP, saudara korban langsung menghampiri saudari Adil, yang mana pada saat itu sendirian di atas motor dan menghampiri korban, terus kemudian saudari korban langsung memeluk saudara Adel, dan pada saat dipeluk saudara Adel berteriak. Dengan adanya berteriakan itu muncullah saudara Farid bersama 2 orang temannya menghampiri korban. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, senjata tajam, sepeda motor, dan mobil pick-up yang digunakan para pelaku menuju ke lokasi pembunuhan. Sebuah video pemerkosaan yang dilakukan 5 pria pada seorang remaja wanita berusia 14 tahun beredar di media sosial. Para pelaku sengaja merekam pemerkosaan untuk mengancam korban agar tidak melapor pada polisi dan diungkap dalam video. Keluarga melapor pada polisi setelah korban mengaku diperkosa 1 tahun lalu oleh 5 pria yang videonya beredar. Setelah hampir 2 pekan video beredar, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku dari sinyal handphone. Mengetahui menjadi buron polisi, para pelaku diminta keluarganya untuk menyerahkan diri. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku mengaku bersembunyi di goa kawasan perbukitan sejak keluarga korban melapor pada polisi. Para pelaku membawa bekal makanan. Selama ini kamu lari di mana? Di hutan, di kebun-kebun. Ya, kau lari dengan siapa? Lili, tersangka utama pemerkosaan, ditangkap polisi 1 hari setelah 4 temannya menyerahkan diri. Lili mengakui mengenal korban 5 hari sebelum melakukan pemerkosaan melalui jejaring pertemanan di media sosial. Lili yang sudah berkeluarga menjebak korban dengan dalih diajak jalan-jalan. Kejadian berawal, korban dan Lili berkenalan melalui Facebook, sering terlibat komunikasi. Korban pun tidak curiga saat Lili mengajak jalan-jalan di desanya. Apa? Arak. Minum arak? Berapa botol? Kalau 3 itu ada 2. Siapa yang video itu? Lakoli. Bukan kamu. Lili menjemput korban dengan sepeda motor dan ternyata diajak keluar desa dengan dalih akan diajak menonton pertunjukan musik. Lili pun sudah menghubungi 4 temannya untuk menunggu di sebuah bangunan. Korban kemudian diajak Lili ke sebuah bangunan yang sudah tidak digunakan dan diperkosa 5 pria dan direkam untuk mengancam korban agar tidak melapor kasus pemerkosaan. Pelaku melarikan diri ke daerah Wakatobi, daerah Wanci. Kami berkoordinasi dengan masyarakat dan pihak keluarga untuk segera membantu pihak kepolisian Polres Buton untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Menurut pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, kejahatan memanfaatkan media sosial karena memungkinkan pelaku dan korban tidak bertemu langsung. Dengan peralatan digital memudahkan pelaku mengelabuhi korban, baik dari pembicaraan yang dilakukan, foto, bahkan status tulisan yang dibuat. Sementara korban tanpa sadar terjebak jeratan ucapan manis pelaku kejahatan di media sosial. Misalnya profil picture kita, atau juga kata-kata atau narasi yang kemudian kita lekatkan di media sosial kita. Kalau terlihat kita sedang sedih, sedang takut, sedang dalam kondisi yang tidak stabil, itu adalah pintu masuk untuk bisa membuat orang-orang yang memiliki niat jahat untuk memperdaya kita. Warga Gempar temukan sesosok jasad bayi perempuan tewas mengenaskan di semak-semak. Ikut informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap.